Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa jumlah ikan yang bisa kita pelihara dalam suatu wadah, terus mengetahui kenapa kami hanya memelihara 10 ekor nila saja, dan juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Mungkin bagi kalian yang baru berbudik damber sudah tidak asing ya dengan istilah 1 liter untuk 1 ekor ikan lele. Nah, apakah perbandingan ini berlaku hingga nanti saatnya panen? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Karena jika didukung dengan sistem dan juga kemampuan yang mumpuni dalam memelihara ikan lele, tentu bisa saja perbandingan ini tetap berlaku hingga nanti saatnya panen. Nah, jika sistem dan juga kemampuannya masih kurang dalam memelihara ikan lele, pasti akan terjadi perubahan-perubahan hingga nanti saatnya panen. Nah, apakah perbandingan ini berlaku untuk seluruh jenis ikan? Sebenarnya kita bisa menentukan seberapa banyak ikan yang bisa kita tampung dalam suatu wadah melalui perhitungan-perhitungan tertentu. Sebelum saya akan melanjutkan ke perhitungan, saya informasikan sedikit ya teman-teman. Jadi perhitungan ini tidak menjamin kalian mendapatkan hasil akhir yang sama persis dengan perhitungan yang akan kita lakukan ini. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan ketika proses pemeliharaan. Tapi tujuan kita melakukan perhitungan ini adalah untuk meminimalkan kapasitas yang berlebih dan juga meminimalkan kekeliruan ketika memelihara ikan di dalam suatu wadah tertentu. Sebelum kita memelihara ikan, ada baiknya kita mengetahui berapa volume air di dalam suatu wadah yang akan kita gunakan dalam memelihara ikan. Nah, misalnya nih, kita bertanya kepada orang lain, kan kita menggunakan ember 70 liter, dan orang lain tersebut menggunakan ember 70 liter juga. Tetapi kita hanya mengisi air hingga batas lehernya. Dan orang tersebut mungkin saja mengisi air hingga penuh atau mungkin setengah. Nah, tentu jawaban mereka akan berbeda ya dengan kondisi kita. Jadi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui berapa volume air dalam wadah yang akan kita gunakan dalam memelihara, karena ini akan diperhitungkan juga di dalam perhitungan matematis untuk menentukan berapa banyak ikan yang bisa kita pelihara dalam wadah tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke perhitungannya ya teman-teman. Jadi ini saya sudah buatkan untuk perhitungannya, dan kita akan jelaskan satu persatu mulai dari menentukan volume air pada fish tank. Nah, jika kolam kalian berbentuk persegi, kalian menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi air. Jika kolam ikan kalian berbentuk bundar, kalian menggunakan rumus volume sama dengan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air. Nah, karena fish tank yang kami gunakan di sini adalah ember yang berbentuk bundar, jadi kami akan menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Sebagai informasi, diameter ember yang kami gunakan adalah 50 cm dan untuk jari-jarinya adalah 25 cm. Nah, karena satuannya ini masih cm, jadi kita akan konversi ke satuan meter dan mendapatkan hasil 0,25 meter. Untuk tinggi airnya yang kita gunakan di sini adalah 33 cm. Kita konversi lagi ke meter, mendapatkan hasil 0,33 meter. Nah, angka-angka ini kita akan substitusikan atau masukkan ke dalam rumus yang ini teman-teman. Jadi tinggal kita hitung ya, volume air sama dengan 3,14 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,33 dan mendapatkan hasil 0,064 meter kubik. Nah, angka ini kita simpan dulu ya teman-teman. Sebelum kita akan menghitung biomasa ikan yang bisa ditampung dalam suatu kolam dengan padat tebar tertentu, kita harus mengetahui dulu berapa padat tebar yang biasa digunakan. Nah, padat tebar yang biasa digunakan berkisar mulai dari 25 hingga 80 kg per meter kubik. Bahkan ada juga yang lebih, tetapi ini tergantung dari ikan apa yang akan kita pelihara.
Nah, misalnya kita akan memelihara ikan yang sejenis lele. Kita bisa menggunakan padat tebar 50 hingga 80 kg per meter kubik. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Jika lebih, tentu kita harus mempersiapkan sistem yang matang dan juga keterampilan yang sudah mumpuni dalam memelihara ikan. Jika kita ingin memelihara ikan sejenis nila, kita bisa menggunakan padat tebar 25 hingga 50 kg per meter kubik. Ada juga penelitian yang menggunakan 65 kg per meter kubik. Tapi bagi kalian yang baru pertama kali memelihara ikan nila, kami sarankan menggunakan padat tebar 25 hingga 30 kg per meter kubik. Karena jika di atas angka tersebut, tentu kalian harus mempersiapkan sistem yang matang, mulai dari filter yang mumpuni, apakah perlu aerator atau tidak, terus kesiapan airnya, dan juga dibarengi dengan keterampilan dan pengalaman yang sudah mumpuni. Kita lanjut akan menghitung biomasa ikan yang bisa ditampung di kolam dengan padat tebar 30 kg per meter kubik ya. Jadi volume air yang sudah tadi kita hitung dikali 30 kg per meter kubik. Nah, ini satuannya meter kubik yang sama kita coret, lalu mendapatkan hasil 1,92 kg. Karena satuannya ini masih kilogram, jadi kita akan ubah ke gram, dan hasilnya adalah 1920 gram. Jadi biomasa ikan yang bisa kita tampung di kolam yang bervolume 0,064 meter kubik dengan padat tebarnya adalah 30 kg per meter kubik, ini adalah sebesar 1920 gram. Selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak ikan yang bisa kita tampung dengan target panen 250 gram. Nah, jadi hasil dari biomasa tadi yang sudah kita hitung, kita bagi 250 gram dan kita mendapatkan hasil 7,64. Nah, karena kita ingin mengetahui berapa ekor ikan yang bisa ditampung, jadi ikan itu kan tidak ada ya yang nilainya itu 0,64. Jadi kita bulatkan ke bawah. Nah, sehingga jumlah ikan yang bisa kita tampung dengan padat tebar 30 kg per meter kubik dengan volume airnya 0,064 meter kubik dan target panennya itu adalah 250 gram per ekor, itu adalah sebanyak 7 ekor ikan. Ini sudah padat standar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin memelihara ikan dengan jumlah yang lebih sedikit, itu juga akan lebih baik. Dan kami di sini, kami juga sudah tahu bahwa ikan yang kami pelihara ini jumlahnya sudah melebihi padat tebar 30 kg per meter kubik. Tentu akan ada resiko-resiko selama perjalanan. Mulai dari misalnya kami teledor, karena ikan terlalu banyak, jadi ikannya sering bergesekan, menimbulkan luka hingga muncul jamur dan infeksi-infeksi lainnya. Jadi kami tidak akan heran jika terjadi sesuatu ketika perjalanan. Tetapi tentu kami akan mengusahakan yang terbaik untuk ikan nila yang sudah kami pelihara. Nah, perhitungan ini juga bisa menjadi gambaran kita kenapa ada ikan yang pertumbuhannya lebih lambat. Selain dari faktor gen, pakan, cuaca, kualitas air yang meliputi pH dan juga suhu, dan faktor-faktor yang lainnya. Nah, ini sudah pernah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Nanti bisa dicek di atas dengan tanda I ya teman-teman, atau bisa langsung cek di playlist kami. Lalu kenapa kita tetap memelihara 10 ekor nila padahal kita sudah tahu ini melebihi standar padat tebar 30 kg per meter kubik? Karena alasan pribadi sih teman-teman. Kan awalnya itu kita berpikir untuk membeli 6 hingga 7 ekor. Tapi setelah sampai di penjual ikan nila, kami berpikir lagi, kenapa tidak membeli 10 ekor saja, digenapkan seperti itu. Karena kan filter yang kami rancang juga sudah mumpuni dan kami juga sudah ada aerator. Nah, sehingga kami memutuskan untuk membeli 10 ekor ikan nila dan kami pelihara di sistem yang sudah kami buat. Nah, setelah kita mengetahui berapa ekor ikan yang bisa kita tampung dalam suatu wadah, kita juga harus membuat proses pemeliharaan itu nyaman untuk ikan yang akan kita pelihara. Nah, banyak sekali teman-teman yang saya lihat teman-teman di Budik Damer itu gagal dalam memelihara ikan nila di dalam wadah embernya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi?
Tentu karena ada faktor ketidaktahuan seberapa banyak ikan yang bisa dipelihara dan juga bagaimana perlakuan yang cocok untuk ikan yang akan kita pelihara tersebut. Mungkin kita berpikir ya, lele saja bisa kita pelihara 1 liter untuk 1 ekor ikan. Tetapi dengan melakukan perhitungan tadi, saya harapkan teman-teman mengetahui seberapa banyak ikan yang bisa dipelihara dalam wadah tertentu dan juga ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain dari perhitungan tadi, yaitu yang pertama adalah kita harus tahu tidak semua ikan dapat bertahan hidup pada kondisi oksigen terlarut yang rendah. Jadi, kita tidak bisa sembarangan memelihara ikan di dalam suatu wadah ember tanpa bantuan alat apapun ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah jika kalian sudah menggunakan filter, coba perhatikan filter kalian. Apakah sudah sesuai dengan volume fish tank, jumlah ikan, dan jumlah pakan yang diberikan. Dan juga kalian harus perhatikan apakah filter kalian ini sudah mumpuni untuk memisahkan kotoran, terus juga mengurai bahan-bahan organik berbahaya, khususnya amoniak, dan juga menjaga kestabilan. Jadi kalian juga harus memperhitungkan seberapa besar sih volume filter yang kalian gunakan dan juga media filter yang kalian perlukan dalam pemeliharaan ikan. Yang ketiga adalah sirkulasi air. Selain dari filter, kita juga harus mempertimbangkan sirkulasi air di dalam sistem kita. Dalam artian, kita juga harus mempertimbangkan pompa dan juga pemipaan di dalam sistem, karena ini akan mempengaruhi pada sistem kita. Jika sirkulasi terlalu lambat, maka suplai oksigen pun akan menjadi lambat. Dan jika sirkulasi ini terlalu cepat, bisa jadi penguraian bahan-bahan organik oleh bakteri tidak akan optimal. Oleh sebab itu, kalian harus mempertimbangkan seberapa sirkulasi yang memang kalian perlukan dalam sistem kalian. Keempat adalah dukungan alat bantu lainnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk biomasa ikan yang bisa ditampung dalam kolam dengan padat tebar 25 hingga 80 kg per meter kubik. Tentu ini juga disesuaikan dengan ikan apa yang akan kita pelihara dan juga kesiapan sistem kita. Nah, misalnya nih kita mau gunakan 50 kg per meter kubik. Kita akan memelihara ikan nila. Tetapi sistem yang kalian akan gunakan itu lebih sederhana daripada sistem yang sudah kami buat di sini. Misalnya lagi kalian tidak menggunakan filter dan juga tidak menggunakan aerator. Tentu hasilnya sudah kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Yang kelima adalah keilmuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Nah, ketiga faktor ini kita tidak bisa pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kalian ingin memelihara ikan yang belum pernah sama sekali kalian pelihara sebelumnya, kami selalu menyarankan kalian untuk memelihara dalam jumlah yang sedikit. Karena dengan memelihara jumlah yang sedikit, kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Tentu juga harus didukung dengan keilmuan. Karena jika kalian menghadapi suatu permasalahan, kalian bisa mengevaluasi dengan keilmuan yang kalian punya. Dan dengan permasalahan yang terjadi ini, kalian akan mendapatkan pengalaman dan juga keterampilan yang baru. Jadi itu dia tadi bagaimana kami melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah ikan yang bisa dipelihara dalam suatu wadah. Terus juga alasan kenapa kami hanya memelihara 10 ekor nila saja, dan juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.